Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi lingkaran. Jadi lanjutan materi pada video sebelumnya. Kalau kemarin pada video sebelumnya sudah dijelaskan untuk persamaan lingkaran jika P-nya pusat 0,0 dan jari-jarinya R, maka persamaannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau misalnya pusatnya di A, B, tidak di 0,0, maka persamaan lingkarannya menjadi X kurang A di kuadrat ditambah Y kurang B di kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan untuk bentuk umum dari persamaan lingkaran yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX ditambah BX ditambah C yang sama dengan 0, dengan catatan atau untuk mencari pusatnya adalah min A per 2, min B per 2, dan cara mencari jari-jari adalah akar dari min A per 2 di kuadrat, jadi pusatnya itu di kuadrat ditambah yang pusat yang Y di kuadrat dikurang yang C gitu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih kalau misalnya yang diketahui itu misalnya diameter. Nah, titik pusatnya itu di mana? Kalau misalnya sudah diketahui dua buah titik diameternya, ujung dan ujungnya. Ini adalah gambar dari lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0, ada di kuadran 1. Kenapa? Karena X-nya positif dan Y-nya juga positif. Apabila nanti ada titik di sini, titik A, kita misalkan titiknya itu XA, YA. Terus ada lagi titik B. B ini apa? Iya, XB, YB. Nah, nanti kita diminta untuk menentukan jarak antara A dan B ini berapa. Bagaimana sih cara mencarinya? Langkah pertama, kalau misalnya digambar, itu kita hubungkan titik A dan B-nya itu. Jadi kita hubungkan di sini terlebih dahulu A dan B. Nah, sudah dihubungkan. Berapa sih jaraknya ini? Iya, kita menggunakan Pitagoras. Bagaimana caranya? Nah, misalnya dari A ke B. Jadi, nah, kita hubungkan dia sejajar sumbu X-nya berapa sih panjangnya itu? Berarti apa? Iya, yang XB dikurang XA, yang panjang sih ini. Berarti, terus apa lagi? Yang Y-nya lagi sejajar Y. Nah, yang Y-nya mana? Dari YA ke YB. Bagaimana cara menghitungnya? Iya, YB dikurang YA. Jadi, jarak A ke B itu adalah D, kita misalkan jarak kita lambangkan dengan D. D adalah akar dari Pitagoras yang X dulu. Jaraknya adalah XB dikurang XA di kuadrat. Tambah, karena Pitagoras tambah, kan kita ingin mencari miring. Berarti tambah YB dikurang YA di kuadrat. Inilah rumus apabila diketahui dua buah titik. Jadi jarak yang ditanya, jarak dua buah titik.
Jadi ada titik yang diketahui. Kebetulan ini titiknya berada di luar lingkaran. Nah, nanti kalau misalnya dari jarak titik pusat ke titik B bagaimana? Ya disesuaikan aja lagi gitu. Nah, jadi kalau di sini pusat itu kita misalkan dengan A, B, jarak dari pusat ke B berarti apa? Akar dari XB dikurang A di kuadrat ditambah YB dikurang B di kuadrat. Itu, jadi jaraknya dua buah titik, ada dua titik yang diketahui. Kayak gitu. Kalau misalnya yang diketahui dua buah titik, misalnya di sini ada titik C dan titik D di sini misalnya. Nah, C dan D merupakan diameter katanya kayak gitu. Berarti ini XC, YC. Terus ini XD, YD. Nah, berapa sih diameternya itu, panjang diameternya? Ya udah akar dari XD kurang XC di kuadrat tambah YD kurang YC di kuadrat. Nah, terus kalau misalnya itu panjang dari diameter. Kalau yang ditanya adalah titik pusat bagaimana? Ada ada C dan D itu diameter. Terus pusatnya di berapa? Misalnya begitu. Bagaimana cara mencari pusat? Apa hubungan diameter sama pusat nanti? Jaraknya bagaimana? Ya, dari pusat ke D itu adalah jari-jari. Dari pusat ke C juga jari-jari. Artinya P itu bagaimana? P itu ada di tengah-tengah CD. Itu. Kalau kita gambar, kalau kita hubungkan, P itu ada di tengah-tengah CD. Bagaimana menentukan koordinat pusatnya ini berapa? Nah, jadi kalau menentukan titik tengah, jadi di sini ada koordinat titik tengah nanti. Apa rumusnya? Berarti rumusnya ada XD, ada XC. Titik tengahnya apa? Dijumlahkan. Koordinat titik tengah, misalnya di sini ada C, XC, YC, dan titik D-nya itu XD, YD. Maka apa rumusnya? Iya, dijumlahkan dibagi 2. Berarti P, nanti titik tengahnya itu P, berarti P adalah XC tambah XD per 2, YC tambah YD per 2. Itulah yang menjadi titik tengah. Nanti ada juga ternyata lingkaran ini menyinggung garis. Ada garis. Kata menyinggung itu apa? Bersentuhan kalau bahasa Indonesianya, di satu titik. Dia tersenggol aja gitu, ada titiknya. Nah, ini misalnya garis M. Nah, bagaimana cara mengetahui jaraknya gitu, atau jari-jarinya nanti? Jarak pusat ke garis M. Berarti ada titik dan ada garis. Berarti nanti yang akan kita cari adalah jarak satu titik ke garis. Jarak titik ke garis. Nah,
Jarak titik ke garis ini bagaimana sih? Ada titik diketahui, ada garis. Nah, jarak titik ke garis ini bagaimana? Dari titik P ke garis M. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu kita harus definisikan terlebih dahulu. Jarak titik ke garis itu apa? Jarak terdekat dari titik ke garis M. Bagaimana cara mencarinya? Dengan cara menarik garis dari titik P ke M terdekat yang tegak lurus terhadap garis itu. Nah, tegak lurus kalau jarak titik ke garis itu. Mana yang tegak lurusnya? Titik P tegak lurus terhadap garis M, inilah dia. Nah, bagaimana sih rumusnya? Misalnya garis M ini adalah persamaan garis, yaitu PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Dan ada titik P, P itu A, B. Jadi jarak titik, sini kita ganti dulu, jarak titik A, B, titik P, A, B ke garis PX tambah QY tambah R sama dengan 0. Rumusnya apa? Jarak. Tadi rumus jarak adalah D. D sama dengan mutlak dari. Kenapa mutlak? Karena jarak itu tidak pernah negatif. Nanti kalau hasilnya negatif, otomatis harus positif, dipositifkan langsung. Persamaan garisnya yaitu P. QR ini adalah angka. Tambah Q dulu, tambah R. Kenapa di spasi ini? Ini X. X itu kita substitusi dengan yang titiknya. Yang X titik yaitu A. Tambah Q. Q itu nanti gandengan dengan Y. Kita substitusi B-nya. Kali B tambah X per. Nah, akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Jangan lupa ini mutlak dari. Jadi ingat, kalau dia positif tetap positif. Kalau dia negatif nanti langsung dipositifkan. Hasil akhirnya min 2. Jadi 2 jaraknya langsung begitu. Nah, kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu lingkaran melalui titik 1,3 dan menyinggung garis Y sama dengan 11 di titik 5,11. Tentukanlah persamaan lingkaran ini. Jadi, kalau kita bingung, kita gambar, kita sketsa aja di mana sih lingkaran itu menyinggung di garis Y sama dengan 11 di mana. Jadi, kata kuncinya itu menyinggung di Y sama dengan 11. Kita gambar dulu. Kita sketsa aja. Ini sumbu X, sumbu Y di sini. Nah, Y sama dengan 11 di mana? Misalnya di sini 11, angka 11. Otomatis di sepanjang ini adalah garis Y sama dengan 11. Terus dia menyinggung. Titik singgungnya itu di titik 5,11. Berarti yang 5 itu adalah si X. Misalnya di sini 5. Nih, 5,11 misalnya di sini. Nah, kalau menyinggung berarti melalui titik 1,3. 1,3 itu kan di sini nanti berada. Berarti lingkarannya itu ada di tengah-tengah sini. Nah, seperti ini misalnya lingkaran. Kalau kalian buatnya pakai jangka. Nah, terus menyinggung di garis Y sama dengan 11 di titik 5,11. Otomatis nanti titik pusatnya ada di
Iya, di 5, tidak tahu kita. Tidak tahunya berapa? Di antara 0 sampai 11 itu. Nah, jadi berarti ini kita misalkan dengan B, karena pusat kan A, B. B-nya itu yang kita belum tahu. B-nya itu mana? 5 itu kan si X ke sini. Berarti B-nya itu ya ini. Berarti R-nya berapa? R sama dengan apa? Iya, B-nya segini. R-nya adalah 11. Ini B di sini nih. Berarti 11 dikurang B. Nah, kita masukkan aja ke rumus. Ada titik pusat, ada jari-jari. Maka persamaan lingkaran itu apa jadi rumusnya? Ya, menggunakan pusat A, B dan jari-jari R. Persamaannya menjadi X kurang A-nya berapa? 5 di kuadrat tambah Y kurang B, karena B nggak tahu kita, B di kuadrat yang sama dengan 11 kurang B di kuadrat. Nah, selanjutnya bagaimana? Katanya tadi lingkaran itu melalui titik 1,3. Kalau dia melalui, berarti substitusikanlah X-nya dengan 1 dan Y-nya dengan 3. Maka 1 kurang 5 kuadrat tambah Y-nya berapa? 3 dikurang B di kuadrat sama dengan 11 kurang B kuadrat. Nanti diperoleh nilai yang B. Nah, jadi ini kita jabarkan, kita pindahkan ke sini karena nggak muat. Nanti 1 kurang 5 di kuadrat, berapa dia? Min 4. Min 4 di kuadrat, hasilnya 16. Terus, tambah berapa? 3 kurang B di kuadrat. 3 kuadrat, 9. Terus, kurang 6B tambah B kuadrat sama dengan 11 kurang B di kuadrat. 121 kurang 22B ditambah B kuadrat. Ternyata kanan dan kirinya ini ada B kuadrat. Ya udah. Nah, sisanya berapa? Pindahkanlah yang B ke sebelah kiri, yang angka ke sebelah kanan. Jadi min 6B pindah jadi positif 22B yang sama dengan 121-nya. Tetap 16 tambah 9, 25. Pindah menjadi negatif 25. Sehingga diperoleh min 6B ditambah 22B. Berarti 16B yang sama dengan 96. Terus B sama dengan berapa? Ya, 96 bagi 16. Jadinya B sama dengan 6. Nah, B ini 6. Tinggal ganti. Jadinya tadi persamaannya ini diganti menjadi apa hasil akhirnya? Persamaannya menjadi X kurang 5 di kuadrat tambah Y kurang B-nya tadi berapa? B-nya 6 di kuadrat yang sama dengan B-nya 6, berarti 11 kurang 6, 5 di kuadrat. Nah, persamaannya kalau mau dijabarkan bisa menjadi apa? X kuadrat tambah kurang X kuadrat kurang 10X ditambah 25 tambah Y kuadratnya lagi. Y kuadrat kurang 12Y ditambah 36 yang sama dengan 25. Terus selesaikan. Berarti X kuadrat pangkatnya yang pangkat 2 terlebih dahulu, kurang 10X kurang 12Y. 25 ada di sebelah kiri, ada juga di sebelah kanan. Jadi habis, tinggal
36 yang sama dengan 0. Inilah persamaan dari lingkaran yang melalui titik 1,3 dan menyinggung garis Y sama dengan 11 di titik 5,11, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X dikurang 12Y ditambah 36 yang sama dengan 0. Jadi, inti dari soal yang berbentuk lingkaran ini, kita harus membaca satu persatu yang diketahui soal. Jadi kita gambar, kita sketsa terlebih dahulu di mana lingkaran itu berada. Kalau dia menyinggung berarti hanya nempel sedikit aja, tersenggol sedikit. Nah, terus katanya melalui titik, berarti ada di situ titiknya, makanya bisa disubstitusikan. Jadi harapannya adalah dengan gambar terlebih dahulu, sketsa soalnya itu seperti apa, satu kalimat. Kita masuk pada contoh soal yang berikutnya.